Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dengan NIM 5203121018. Saya akan menjawab semester mengenai sistem kelistrikan, mesin, dan elektronika. Pertanyaan yang nomor 1. Berikan pendapat dan analisa Anda tentang fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam sebuah sistem pembangkit terdistribusi. Yang nomor 2. Berikan pendapat Anda tentang pentingnya diversity factor dalam mengelola pembangkit tenaga listrik. Bagaimana kiat yang dapat Anda lakukan jika Anda diminta untuk meningkatkan diversity factor. Nomor 3. Dari sebuah potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, menurut analisa Anda, manakah sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk memenuhi tercapaian penetrasi EBT sebesar 23% di tahun 2023? Nomor 4. Pada sistem pembangkit tenaga uap dikenal adanya wet stream dan steady stream. Berikan analisa Anda mengapa wet stream sangat berbahaya bagi sistem pembangkit tenaga uap, serta bagaimana cara penentuan surge dalam kondisi basah dan situasi. Nomor 5. Berikan analisa Anda bagaimana kiranya PLTU dan PLTG dapat dikombinasikan menjadi PLTGU. Bagaimana penggabungan kedua sistem pembangkit tersebut dapat meningkatkan efisiensi thermal pembangkit. Pertama, kita akan masuk pembahasan yang pertama. Pendapat dan analisa Anda tentang fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam sebuah sistem pembangkit terdistribusi. Terdapat sistem pembangkit energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin, bahkan dapat diubah menjadi energi listrik lagi yang dapat bermanfaat untuk manusia oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Sistem tersebut itu sistem pembangkit tenaga air atau PLTA. Ada beberapa komponen utama dari PLTA seperti bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Konsep kerja pembangkit listrik tenaga air menggunakan tenaga memiliki oleh air untuk dapat beroperasi, dan juga cara kerja PLTA dengan cara mengubah energi potensial atau dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik, menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Jadi, menurut pendapat saya, fungsi dari PLTA pada sistem pembangkit terdistribusi sangat baik, karena pada sistem pembangkit listrik tenaga air dibutuhkan tidak hanya sebatas air dari sebuah bendungan, tetapi juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain, seperti tenaga ombak. Dan kelebihan PLTA yaitu dapat menyesuaikan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Yang nomor 2, pendapat Anda tentang pentingnya diversity factor dalam mengelola pembangkit tenaga listrik. Bagaimana kiat yang dapat Anda lakukan jika Anda diminta untuk meningkatkan diversity factor? Menurut pendapat saya, faktor keragaman atau diversity factor sangat penting karena memiliki peranan sebagai perbandingan antara jumlah beban maksimal dari masing-masing unit beban yang ada pada suatu sistem terhadap beban maksimum sistem secara keseluruhan. Diversity factor yaitu berkaitan dengan beban, serta parameter yang berkaitan dengan pembangkit listrik adalah faktor beban, serta menjelaskan bahwa sebuah faktor tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya, di mana semakin besar faktor diversity, maka besar pula load faktornya. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil faktor diversity, maka semakin kecil pula besaran faktor beban dari kelompok beban berbeda. Untuk meningkatkan diversity factor pada pembangkit listrik, kita dapat melakukan penghematan energi listrik. Contohnya yaitu dengan menggunakan LED yang memiliki watt rendah dibandingkan lampu biasa dengan penerangan yang sama tetapi memiliki watt yang cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, dari semua potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, menurut analisa Anda, manakah sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk memenuhi tercapainya penetrasi EBT sebesar 23% di tahun 2023? Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT yang cukup besar, diantaranya mini atau mikro hydro sebesar
450 MW, biomas 50 GW, energi surya 4,80 kWh per m² per hari, energi angin 3-6 meter per detik, dan energi nuklir 3 GW. Data potensi EBT terbaru disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam acara Focus Group Discussion tentang Supply Demand Energi Baru Terbarukan yang belum lama ini diselenggarakan Pusdatin ESDM. Menurut pendapat saya, sumber energi terbarukan yang paling potensial yaitu tenaga surya atau matahari. Karena, seperti yang kita ketahui, energi matahari sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan juga, Indonesia merupakan negara tropis dengan paparan cahaya matahari yang cukup banyak. Dengan memasang panel surya, maka kita akan dapat memanfaatkan energi matahari pada siang hari sehingga kita akan dapat menghemat energi. Yang keempat, pada sistem pembangkit tenaga uap dikenal adanya wet stream dan saturated stream. Berikan analisa Anda mengapa wet stream sangat berbahaya bagi sistem pembangkit tenaga uap, serta bagaimana cara menentukan stream dalam kondisi basah dan saturasi. Wet stream yaitu campuran dari saturated stream dan titik-titik air yang terdistribusi merata. Stream ini terbentuk misalnya pada waktu air mendidih dengan sangat kuat dan karena kondensasi sebagian dari uap jenuh belum dipanaskan sampai pada temperatur jenuhnya. Saturated stream yaitu uap air yang terbentuk pada suhu didih yang tidak mengandung titik air maupun gas asing dipanaskan sampai pada temperatur jenuhnya. Wet stream atau uap basah mengalami kehilangan energi pada sebagian streamnya, sehingga hal tersebut menghasilkan perubahan menjadi tetesan-tetesan kecil air, dan apabila tetesan air tersebut mengenai bagian-bagian dari kelistrikan, maka akan dapat menyebabkan konsleting atau akan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan atau pembangkit listrik tenaga uap. Uap yang masih tercampur udara di dalamnya, yang mana fraksi uap masih di bawah 100% dan suhunya masih berada di bawah suhu saturasinya atau titik didihnya. Biasanya uap jenis ini merupakan uap awal pada proses evaporasi terjadi. Cara menentukan stream dalam kondisi basah ialah dengan mengecek atau mengukur suhu dengan menggunakan alat pengukur suhu temperatur, yaitu temperatur pada uap dan disebabkan oleh air mendidih. Soal yang terakhir, yang kelima, berikan analisa Anda bagaimana kiranya PLTU dan PLTG dapat dikombinasikan menjadi PLTGU. Bagaimana penggabungan kedua sistem pembangkit tersebut dapat meningkatkan efisiensi termal pembangkit. Menurut pendapat saya, apabila PLTU dan PLTG dikombinasikan lalu menjadi PLTGU, maka akan dapat meningkatkan efisiensi termal pembangkit dan juga keduanya akan menjadi kombinasi yang sangat baik. Karena panas yang dihasilkan dari gas buang pada PLTG dapat digunakan sebagai uap yang dapat menjadi fluida kerja pada PLTU, di mana untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG atau Heat Recovery Stream Generator, sehingga biaya pemakaian pada bahan bakar atau konsumsi energi pada PLTGU lebih rendah. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.